Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Adinda Putri Hartanti Pamungkas dengan NIM 201520182 dari kelas BKI 3E. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik yang ada di dalam bimbingan konseling. Adapun materi yang akan saya bahas pertama yaitu penstrukturan, kedua attending, ketiga dorongan minimal, dan yang keempat suasana diam. Langsung saja kita ke teknik yang pertama yaitu penstrukturan. Apa itu penstrukturan? Penstrukturan adalah usaha konselor dalam proses konseling untuk membina struktur pemberian bantuan melalui konseling. Penstrukturan dilakukan agar konselor dan konseli mampu memahami perannya masing-masing. Isi atau materi dari penstrukturan meliputi 1. Apa itu konseling individual? Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara face-to-face untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, apa tujuan dari konseling individual? Tujuan dari konseling individual ada 8. Pertama, tujuan perkembangan. Yang kedua, tujuan pencegahan. 3. Tujuan perbaikan. 4. Tujuan penyelidikan. 5. Tujuan penguatan. 6. Tujuan kognitif. 7. Tujuan fisiologis. Dan yang ke-8, tujuan psikologis. Materi yang ketiga yaitu apa saja asas-asas konseling individual. Asas-asas pokok yang menaungi proses konseling individual yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, dan yang keempat asas keputusan berada di tangan klien. Materi penstrukturan yang terakhir yaitu menjelaskan apa saja peran konselor dan konseli. Penstrukturan terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu penstrukturan penuh dan yang kedua penstrukturan sebagian. Penstrukturan penuh yaitu semua isi atau materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari dirinya bermasalah dan klien punya persepsi negatif terhadap konseling. Tujuan penstrukturan penuh adalah menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Sedangkan penstrukturan sebagian yaitu menyampaikan sebagian isi atau materi penstrukturan kepada klien. Materi penstrukturan dapat dipilih oleh konselor sesuai kebutuhan klien. Penstrukturan ini ditunjukkan untuk klien yang datang secara sukarela, yang secara umum sudah memiliki pengetahuan minimal tentang konseling atau sudah pernah melakukan konseling. Penstrukturan sebagian dilakukan oleh konselor untuk menata kembali pikiran atau perasaan klien tentang konseling. Teknik yang kedua yaitu attending. Apa itu attending? Attending adalah teknik atau usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perhatian terhadap konseli secara penuh, sehingga konseli merasa dihargai dan dapat mengekspresikan perasaan juga mengeksplorasi dirinya dengan bebas, sukarela, dan terbuka. Adapun perilaku attending yaitu perilaku menghampiri konseli yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta meningkatkan harga diri konseli. Perilaku attending meliputi perilaku nonverbal yang meliputi bahasa badan dan kontak mata serta perilaku verbal atau bahasa lisan. Perilaku attending mencakup keterampilan dasar konseling yaitu sebagai berikut. 1. Menata ruang. Menata ruang adalah mempersiapkan ruangan khusus untuk layanan konseling. Ketersediaan ruangan yang representatif sangat membantu agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga ruangan tersebut dapat memberikan suasana yang nyaman dan aman bagi konseli. Nah, adapun standar ruangan bimbingan konseling yang direkomendasikan oleh Apkin adalah 1. Mudah diakses tetapi tidak terlalu terbuka. Yang kedua, antar ruangan tidak tembus pandang. Yang ketiga, jumlah ruangan disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Jenis ruangan yang diperlukan meliputi ruang kerja, ruang administrasi atau data, ruang konseling individual, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang biblioterapi, ruang relaksasi atau desentisasi, dan ruang tamu. Perilaku attending yang kedua yaitu menyapa, seperti konselor mengucapkan atau membalas salam kepada konseli, menyambut kedatangan konseli, berjabat tangan dengan konseli, mempersilahkan konseli untuk duduk, menyebut nama konseli, memperkenalkan nama guru BK atau konselornya, dan yang terakhir yaitu membuka pembicaraan.
Selanjutnya yaitu pemberian informasi. Pemberian informasi pada tahap attending berhubungan dengan kualifikasi, peran, tanggung jawab konselor, etika, peran konseli, serta proses konseling yang akan dilakukan. Pada tahapan konseling berikutnya, pemberian informasi berhubungan dengan menyampaikan informasi, data, dan fakta yang dibutuhkan konseli yang dapat memfasilitasi konseli untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, dan alternatif pilihan solusi. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi adalah aktivitas konselor mengamati kondisi konseli dengan melihat tampilan fisik, membaca bahasa tubuh, mendengarkan bahasa lisan yang digunakan, serta kesesuaian antara bahasa lisan dengan bahasa tubuh untuk mengukur intelektual, energi pikiran, perasaan, dan tindakan konseli, serta perasaan konseli. Selanjutnya yaitu mengatur posisi. Posisi badan yang baik yang pertama yaitu menghadap klien. Yang kedua, duduk dengan rileks, badan tegak tidak kaku, dan sesekali condong ke arah konseli untuk menunjukkan kebersamaan dengan konseli. Ketiga, duduk dengan jarak yang cukup dengan konseli, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Yang keempat, tangan diletakkan di atas paha atau pangkuan, berpegangan bebas, atau menunjukkan gerakan isyarat saat berbicara. Yang kelima yaitu menunjukkan responsif pada bagian wajah dengan cara tersenyum atau dengan cara anggukan. Nah, posisi badan yang baik dan benar akan memberikan kesan bahwa konselor memiliki perhatian yang besar terhadap klien. Selanjutnya yaitu kontak mata. Kontak mata adalah cara konselor memperhatikan konseli. Adapun kontak mata yang baik yang pertama yaitu menatap konseli secara wajar, tidak hanya memandang satu titik saja, karena hal itu akan membuat konseli tidak nyaman. Yang kedua, arah pandang dalam kontak mata adalah sebatas pas foto. Yang ketiga, memandang secara sekilas dan spontan yang menunjukkan minat dan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Kontak mata dilakukan agar konseli merasa diperhatikan, didengar, dan dipahami oleh konselor, sehingga konseli akan merasa nyaman. Selanjutnya yaitu mendengar aktif. Mendengarkan secara aktif memerlukan mendengar terhadap isi, suara, dan bahasa tubuh dari orang yang berbicara. Selain itu, melibatkan mengkomunikasikan pesan terhadap orang yang berbicara bahwa pendengar benar-benar sedang memperhatikan apa yang dibicarakan. Yang terakhir yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah aktivitas konselor mendorong konseli untuk menyadari kebutuhan memperoleh bantuan, sehingga menyepakati perilaku yang akan dibicarakan dalam proses konseling. Teknik yang ketiga yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik yang digunakan untuk memberikan suatu dorongan langsung secara singkat terhadap apa yang telah disampaikan oleh klien. Dorongan minimal dilakukan dengan gerakan anggota badan atau pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor memperhatikan konseli. Dorongan minimal memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu dorongan minimal verbal. Dorongan minimal verbal yaitu dengan menggunakan kata-kata seperti ya, terus, lalu, oh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dorongan minimal nonverbal. Dorongan minimal nonverbal yaitu dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh lainnya seperti anggukan, senyuman, dan sebagainya. Nah, teknik yang terakhir yaitu suasana diam. Teknik diam atau silence adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Diam yang paling ideal yaitu antara 5-10 detik dan selebihnya diganti dengan dorongan minimal. Teknik diam ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk beristirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya atau kalimat apa yang akan dikemukakan selanjutnya. Makna diam bertujuan untuk pertama sebagai bentuk penolakan atau ekspresi ketidaksetujuan. Bentuk penolakan tersebut dilakukan konselor atas kebingungan yang dirasakan klien. Yang kedua yaitu klien merasa sakit. Rasa sakit bisa saja timbul saat klien mengenang kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan saat terjadinya proses konseling. Yang ketiga yaitu ungkapan kesadaran. Sebagai salah satu bentuk pengekspresian yang dilakukan klien untuk menunjukkan klien baru menyadari perasaan yang baru saja ia keluarkan atau diekspresikan olehnya. Yang keempat yaitu ungkapan keinginan, yaitu sebuah bentuk pengekspresian yang mungkin dilakukan klien saat klien menginginkan sesuatu dari konselor.
Yang kelima yaitu ungkapan berpikir. Salah satu cara pengekspresian yang dilakukan klien untuk menunjukkan bahwa klien sedang memikirkan hal-hal yang baru saja dibicarakan dalam proses konseling tersebut. Yang terakhir yaitu ragu-ragu, yaitu munculnya keraguan dalam diri konselor atau klien saat proses konseling. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih telah menonton video ini.